Oke, Mas ini bukan Pak. Selamat malam untuk Mbak Murni. Apa kabarnya ini? Selamat malam Mas Tukul. Malam Alhamdulillah baik. Badannya kok bagus banget. Begitu di belakang mau di-invite tuh baru lihat, susah loh orang-orang wanita sekarang, zaman sekarang tuh ngecilin badan seperti Mbak Murni ini sampai ada detox alami, terus makan obat mencret dan makan kapan ikut syuting Mister Tukul. Untuk Mbak Murni, profesi maaf sebagai PSK yang terselubung nih. Belakangan menjadi pembicaraan semenjak kasus almarhum Tata Cabi hingga rahasia PSK di apartemen. Apa dirimu juga takut ikut terjaring juga nih, Mbak? Oh enggak sih, karena ini sudah menjadi resiko pekerjaan saya seperti ini ya. Jadi nggak takut karena saya melakukan pekerjaan itu sangat safety atau aman. Biasanya saya nggak pernah menerima tamu datang ke rumah atau ya ke tempat tinggal saya. Biasanya saya ke hotel yang privasinya itu sangat tinggi, yang aman, yang mewah. Jadi maksudnya terjamin rahasianya. Jadi saya yakin nggak bakalan terjaring. Luar gitu. biasa sekali ya. Luar biasa. Aslinya luar biasa cantiknya. Balik. Selama menjajakan diri, maaf ini laptop ya Mbak ya, aku nggak pernah ikut campur tentang urusan pribadi seseorang. Yang penting orang itu baik. Apakah dirimu menggunakan jasa mucikari? Atau justru bekerja sendiri melalui koneksimu sebagai pelaku di industri hiburan? Awalnya sih dari agensi ditawarin side job, ya saya langsung mau aja kan, soalnya kan dari harganya lumayan menggiurkan untuk kehidupan sehari-hari saya. Maaf, motong. Itu maksud side jobnya apakah si agensi menerangkan langsung misalnya Anda melakukan kerjaan ini gitu? Oh enggak, jadi awalnya saya ikut SPG-an gitu, aseran dari agensi itu ada yang nakal nawarin side job seperti itu. Langsung dibilangin maksudnya begini. Langsung terus terang. Jadi emang udah kenal deket belak-belakan gitu, mau nggak jadi ini. Awalnya sih awalnya takut banget, tapi ngelihat nominalnya itu kan menggiurkan, akhirnya saya coba dan akhirnya keterusan. Ini ada makna di balik beringisnya yang menyedihkan ini. Mulut saya sedih ketawa kok nggak boleh. Emang aku pinjem mulutmu apa? Orang mulut lebih pakai minjem-minjem. Makanya kalau sini terus Silakan monggo, silakan. Jadi karena tergiur lalu Tergiur karena nominal. Ya udah akhirnya mulai dari situ. Dan setelah itu pelanggan saya itu langsung kontak saya, nggak lewat mucikari itu karena udah karena Langganan. Ya. Terus next. Iya, Jadi dari langsung. Tapi kadang-kadang kalau emang pelanggan tetap saya nggak bisa gitu, kadang-kadang mucikarinya juga suka nawarin kayak gitu. Kalau boleh tahu pelanggan tetapnya usia berapa? Usia. Nanya dong Mas. Nah, mulut saya sendiri kok nggak boleh. Ya ketawanya jangan gitu dah. Masa gini? Emang Udi Speaker apa ya? Usia berapa tuh pelanggan tetapnya? Usianya pasti usia mapan seperti 40, 50, 30 ke atas lah ya. Kamu jangan mentang-mentang gua 50 tuh lari. Untuk Mbak Murni lagi nih. Aduh. Kaburnya ada kode tertentu yang biasa digunakan dalam transaksi, maaf ini bahasanya ya nggak apa-apa ya, esek yang sering dirimu lakukan. Is that true? Monggo.
Awalnya sih kalau masih PDKT gitu kan pasti pakai kode, tapi sekarang sih saya udah nggak pakai, cuman emang ada kode-kodenya itu. Boleh disebutin atau? Seperti apa kode? Dia ngobrol aja aku terhipnotis sama dia loh. Karena ngomongnya tuh ya. Ya elah. Oh iya, jangan keluar-keluar lidahnya ntar sama dia. Manggol kan cupang apa? Boleh bertanya nggak nih? Hah? Boleh bertanya nggak? Tapi bahasa manusia. Ya manusia mas. Ini agak serius sedikit. Oh, oke. Mbak, selama menjalani profesi ini, selama berapa lama Mbak? Udah berapa lama? Iya, Udah berapa lama? lamanya dari kuliah sekitar 3 tahun, 4 Nah, tahun. selama rentang 3 tahun itu, apakah pernah Mbak merasa jatuh cinta dengan pelanggan Klien. Anda? Oh, jatuh cinta pastinya pernah ya, apalagi sama pelanggan tetap. Tapi Karena sering ya? iya, tapi jatuh Iya. cinta. Malah kayak kuda lumping. Kuda Jawa tuh kalau belum dikawinkan, wah. Kalau udah dikawin, enak, enak. Maksudnya jadi gitu. Nah, terus Lanjut. gimana tuh Mbak? Iya, tapi jatuh cinta sama pelanggan itu bikin sakit hati karena biasanya pelanggan saya itu dia udah punya istri kayak gitu. Jadi kayak ya di PHP-in gitu sama orangnya. Di PHP-in? Jadi ya Tapi sekarang udah putus sama pacarmu nggak? Iya. Nanya, nanya. Ampun. Beda, beda. Orang nanya biasa sama nanya orang penuh pengharapan tuh beda. Salah lagi, salah lagi. Aduh, Mbak Murni lagi. Nomornya berapa tuh Mbak? Enggak, kalau saya butuh-butuh triplek sama Emang tukang bangunan. butuh Selama menekuni profesi ini, apakah ada tamu yang memesan dirimu dari kalangan selebritis atau pejabat? Dan berapa lamakah durasi Oh. per transaksi yang biasa dirimu lakukan? Monggo. kalau selebritis mungkin belum ya. Kalau penjabat kebanyakan tamu saya dari penjabat-penjabat. Biasanya Catur pernah juga. udah Lu kan catur kan ada ya, dua hitam sama putih. iya. Dari yang baru menjabat sampai yang eselon itu pernah. Kalau untuk durasinya tadi kan ya nanya. Biasanya mereka selalu meluangkan waktu untuk kontak saya tuh dari jam 12 sampai jam 5 sore. Jadi jam makan siang gitu. Dan biasanya mulai beraktivitasnya Itu berapa kali? apa? Tak dulu. Berapa kali minum, makan? Allah. Hel, kamu jangan campur, Hel. Gua cuma nanya berapa kali minum sama makan. Allah. Mas, Kagak mungkin. Payah. dengerin dulu dia bilang siang. Siang baru kontek-kontek doang. Iya. Nah ngelakuin aktivitasnya belum tentu siang hari itu. Iya, dan melakukan aktivitasnya itu biasanya kalau ya tergantung janjiannya mau malam atau mau next nanti hari apa di Jakarta kah? Atau di Kalau di Jakarta biasanya tadi di hotel-hotel mewah pastinya dan kadang keluar negeri, kadang keluar kota dan biasanya kalau Sampai keluar planet juga dilayani. Kalau ada di Jakarta hotel memang kalau di kardus nggak boleh nggak boleh. Kamu nggak akan ngerti, pernah ada kasus bergoyang juga ada, rumput yang bergoyang juga ada. Tahu banget. Iya, tahu banget. Tahu banget. Luar biasa sekali ya. Gitu ya. Mendingan jadi artis aja kamu. Cantik manis kayak gitu. Hati-hati. Ini yang artis biasa-biasa aja. Ah lu bisa aja lu di belakang aja lu rayu-rayu gua.
Pemirsa. Saya selanjutnya ada seorang host. Yang terbilang mengetahui banyak seluk-beluk mengenai bisyar. Bisa dibayar. Bahkan mantan VJ ini pernah melakukan riset PSK sebagai salah satu mata kuliahnya. Siapa dia? Langsung aja kita sambut Mike Luko. Ajari aku untuk jadi berjatan tangguh. Mungkin terlalu lama aku tak bersembunyi. Menatap matahari pun aku tak mampu. Menanam terlalu menusuk langkahku. Balik. Selamat malam untuk Mike Lukok, kembaran saya yang gantengnya sama. Bener-bener kembar. Yang satu lahirnya bener normal, yang satu saya berantakan. How are you? I'm fine, thank you. How are you? I'm great. I am great. Greeting ya, kembali ke kibirnya dirimu pernah mendapat tantangan dari dosen untuk mewawancarai beberapa PSK untuk memenuhi nilai mata kuliah. Bahkan dirimu sempat diancam untuk tidak membocorkan hasil dari riset dari wawancara karena dirimu seorang public figure dan kamu public sandal. Angker. Public figure dan pabrik sandal. Iya. Jadi waktu itu kan kita lagi kumpul di kelas, dan akhirnya kita dikasih tugas akhir. Kan kita kuliahnya di Maskom, komunikasi massa, broadcasting segala macam. Dan akhirnya dia bilang, Mas Mike, kalau kamu mau benar-benar lulus, kamu ambil topik ini, ditunjuk. Nah tadi saya nggak mau mas, nggak mau. Cuman teman-teman saya yang pengen banget kerja di TV, yang orang Medan itu ngomong, sudahlah bang, ambil aja itu, udahlah bang. Oh, itu cantik-cantik berhadiah nanti, kayak gitu. Cantik-cantik berhadiah. Gitu. Nah, akhirnya dikecam, diancam juga. Ketika kita wawancara, ya germo-germonya sama itunya juga ngomong gitu. Nih bener ya kalau masuk TV awas ya kamu ya. Kalau masuk TV bisa berbahaya loh gitu. Ngomongnya gitu. Nggak jelas ya bahayanya apa gitu. Cuma karena saya niatnya cuma buat kuliah ya saya berani-berani aja gitu. Itu aja. Luar. Bertanya Ya, boleh. sama Pasti Mas mau Mike. nanya. Ya. Sebelum melaksanakan itu kan pasti Bisa ya. cerita mencari linknya ini loh. Ini kan sangat susah kan sampai bisa nembus ke germoknya sampai ini itu bisa nyari sampai kemana tuh? Mas? Ceritanya seperti apa tuh? Iya. Well, akhirnya mau tau nggak mau saya banyak nanya orang gitu. Soalnya nggak mungkin kan kalau ada tempatnya gitu ya. Terus kita masuk terus ngomong, Yang maaf nih, boleh diwawancara nggak gitu. Nggak mungkin kan. Jadi akhirnya mau tau nggak mau kita pakai koneksi teman-teman yang mengenali ada simpanan, ada yang mengenali yang emang seperti itu gitu. Dan itu prosesnya nggak lama? Bukan. Apa? Lama juga gitu. 3 bulan. 3 bulan. Baru saya dapat 3. Baru dapat 3. Wah, alhamdulillah. Balik ke Ini sial itu saat sial. wawancara untuk mata kuliah, salah satu narasumber Mas Mike adalah seorang bisyar atau bisa dibayar yang telah menjadi simpanan seorang pengusaha atau disebut pula long term prostitut. Apa benar nih? Oh iya, long term prostitute. Jadi itu ibarat sih sebenarnya kita yang buat ibarat itu biar nggak pusing. Waktu itu juga saya nggak nyangka ternyata dia seorang simpanan. Saya nggak tahu gitu. Dia mungkin lihat saya pusing nyari-nyari narasumber, akhirnya dia bilang, Bang, wawancara gua aja. Ngomongnya gitu. Terus saya, bener lu kan orang baik gini segala macem. Ternyata dia bener, dia seorang simpanan. Nah akhirnya saya bicara sama dia segala macam, saya wawancara dan menemukan banyak hal yang menarik mas. Misalnya salah satunya tuh sama pemiliknya dia boleh pacaran. Dia boleh punya pacar, dia boleh menikah bahkan, asal jangan putus sama pemiliknya itu. Gitu. Dan cewek itu masih ya umuran 17-18 tahun waktu itu. Oh, masih kecil. Mesti seperti gantungan kunci.
masih kunyit asem. Wow. Kunyit Masih kerenyah-kerenyah. Kemripe. Baik. Pemirsa. Obrolan saya kali ini semakin menarik saja. Setelah ini kita akan kedatangan pelaku bisyar yang kabarnya lebih memilih simpanan ketimbang dipesan harian. Jadi jangan kemana-mana, tetap di karena Mata bicara padamu, ku katakan aku cinta. kebutuhan untuk gaya hidupnya. Jadi profesinya bukan gaya hidup. Oh, bukan gaya Profesinya, tuntutan profesinya supaya kan juga artis itu kan orang bilang glamor, nggak semuanya begitu. Betul, iya. Diangkat tapi kan mereka harus gonta-ganti baju dan itu kan costnya tinggi sekali loh jadi artis. Bisa jadi tidak mencukupi. Nah, lalu cari cara instan lah. Dapat aku